Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan saya Tika Afiana. Hai, perkenalkan nama saya Grace Olivia. Hai, perkenalkan nama saya Nigalerta Gandasiwi. Dan perkenalkan nama saya Adinta Arya Nugraha. Kami dari kelompok intensitas akan membahas tentang gelombang bunyi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu gelombang bunyi? Apa saja sih pemanfaatan gelombang bunyi? Baiklah, mari simak video ini. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat dapat diterima oleh indera pendengar. Biasanya juga disebut sebagai suara. Bunyi adalah hasil dari getaran benda yang berperan sebagai sumber bunyi. Selain sumber bunyi, perambatan gelombang membutuhkan medium perantara. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium paling umum digunakan. Saat Anda berbicara, suara yang dikeluarkan dari pita suara akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu, getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga lawan bicara Anda. Lewat bunyi atau suara yang dikeluarkan, tapi bukan berarti udara menjadi satu-satunya medium yang bisa menghantarkan suara. Masih ada medium lain berupa benda yang berwujud padat ataupun gas. Dengan demikian, bunyi tidak dapat merambat apabila melalui ruangan hampa. Sehingga, bunyi tidak akan terdengar karena tidak adanya medium. Tentunya, gelombang bunyi membutuhkan medium merambat termasuk ke dalam gelombang mekanis. Ciri-ciri gelombang bunyi. 1. Ada sumber bunyi. Hal yang utama menjadi ciri-ciri gelombang bunyi adalah adanya sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bunyi. Biasanya bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar atau bergerak dan diperoleh bunyi yang dapat didengar. 2. Membutuhkan medium merambat. Gelombang bunyi harus melewati medium tertentu agar dapat merambat. Medium gelombang bunyi untuk merambat bisa berupa benda dengan wujud padat cair maupun gas melalui udara. Tanpa ketiga jenis medium tersebut, maka bunyi tidak akan merambat dan tidak dapat didengar. 3. Dapat dipantulkan. Gelombang bunyi dapat dipantulkan atau direfleksikan. Ini merupakan ciri-ciri gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang dipantulkan dapat didengar ketika bunyi gema atau gaung. Keduanya membuat bunyi memantul yang diakibatkan karena mengenai permukaan benda yang sangat keras. 4. Dapat dibiaskan. Selain dapat dipantulkan, gelombang bunyi juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Fenomena ini dapat dilihat ketika ada petir. Suaranya akan terdengar lebih keras pada malam hari. Sebab suhu udara malam hari di bagian bawah lebih dingin daripada suhu di atmosfer. 5. Dapat dipadukan. Ciri-ciri gelombang bunyi yang lainnya itu dapat dipadukan atau disebut interferensi. Contohnya saja dalam hal ini yaitu ketika dua pengeras suara dihubungkan ke sebuah generator sinyal, maka keduanya dapat berfungsi sebagai sumber bunyi yang koheren. 6. Dapat dilenturkan. Difraksi atau pelenturan juga dapat terjadi pada gelombang bunyi. Peristiwa pelenturan gelombang bunyi terjadi ketika bunyi melewati celah yang sempit. Pelenturan gelombang dapat terjadi akibat melewati celah sempit karena gelombang bunyi memiliki panjang yang rentangnya mulai dari sentimeter hingga berapa meter. Pada celah sempit, gelombang akan mudah dilenturkan. 7. Tidak terdengar di ruang hampa. Salah satu ruang hampa yang banyak dikenal adalah luar angkasa. Di luar angkasa, tidak ditemukan bunyi. Hal ini disebabkan luar angkasa merupakan ruang hampa. Gelombang bunyi tidak dapat merambat karena tidak ada medium perantara, sehingga bunyi tidak akan terdengar pada luar angkasa. 8. Kecepatan rambat dipengaruhi medium. Bunyi yang merambat memiliki kecepatan. Cepat rambat dari bunyi dipengaruhi oleh suhu dan massa pada medium yang dilaluinya. Berdasarkan cepat rambatnya, bunyi akan lebih cepat terdengar apabila melalui medium zat padat. Namun, saat melalui medium zat cair dan gas, cepat rambat bunyi akan lebih lambat. Sebab, kerapatan partikel zat padat lebih rapat daripada benda cair dan gas. 9. Dapat beresonansi. Ciri-ciri gelombang bunyi selanjutnya yaitu dapat beresonansi. Artinya, klasifikasi benda yang dilewati oleh gelombang bunyi dapat ikut bergetar dan bahkan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber bunyi di mana ia berasal dari benda yang sebelumnya. 10. Gelombang longitudinal. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah perambatannya searah dengan getaran partikel. Dapat juga disebut sebagai arah gerakan medium gelombang itu sama, atau berlawanan dengan arah perambatan gelombang. 11. Gelombang mekanik. Gelombang bunyi juga termasuk gelombang mekanik. Artinya, gelombang mekanik merambat hanya pada medium tertentu saja. Oleh karena itu, ciri ini sangat sesuai dengan gelombang bunyi yang membutuhkan medium sebagai perantara.
12. Memiliki frekuensi. Setiap gelombang yang merambat memiliki frekuensi. Satuan frekuensi gelombang bunyi yaitu Hertz. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu audiosonik 20 sampai dengan 20.000 Hz, infrasonik di bawah 20 Hz, dan ultrasonik di atas 20.000 Hz. 13. Memiliki lambda, amplitudo, periode, frekuensi, dan cepat rambat. Ciri-ciri gelombang yang berikutnya yaitu memiliki lambda, amplitudo, periode, frekuensi, dan cepat rambat. Panjang gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam suatu periode. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari kedudukan kesetimbangan. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang per satuan waktu. Cepat rambat gelombang yaitu besar jarak tempuh gelombang dalam interval waktu tertentu. 14. Pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Sifat-sifat gelombang bunyi. 1. Pemantulan atau refleksi. Mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras dari ruangan terbuka? Mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing selalu ada suara yang menyeru setelahnya? Semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi, jika kita berteriak di sekitar tebing, jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. 2. Pembiasan atau refraksi. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refleksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal ini yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas sehingga suara petir dan lapisan udara akan dibiasi mendekati permukaan tanah di bawahnya. 3. Pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. 4. Interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif terjadi ketika kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. 5. Pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, akan menghasilkan bunyi paling kuat saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan, fase akan menghasilkan bunyi paling lemah. Efek Doppler. Untuk pertama kalinya, efek Doppler dikemukakan oleh Christian Johann Doppler di tahun 1942. Seorang fisikawan asal Austria tersebut mengatakan bahwa efek Doppler merupakan fenomena saat terjadi perubahan frekuensi gelombang. Perubahan frekuensi ini disebabkan adanya perpindahan sumber dan pendengarnya. Nah, frekuensi tersebut akan semakin tinggi jika detektor mendekat ke arah sumbernya. Begitu pula dengan sebaliknya. Pada kondisi ini, efek Doppler menunjukkan bahwa terdapat perubahan panjang gelombang yang terjadi baik dari pengamat maupun sumber gelombangnya. Contohnya seperti pada suara sirine mobil pemadam kebakaran atau sirine mobil ambulan. Hal tersebut akan berbeda jika pendengar diam mendengarkan suara dari sumber yang diam.
maka frekuensi suara yang didengar akan sama. Nah, efek Doppler dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai peningkatan atau penurunan frekuensi pada cahaya, suara, ataupun gelombang lainnya saat sumber dan pengamat bergerak satu sama lainnya. Kegunaan efek Doppler dalam kehidupan. Tentunya, tidak hanya berlaku pada gelombang suara saja. Efek Doppler juga bekerja untuk semua jenis gelombang. Selain diaplikasikan pada sirine, radar, audio, pengukuran aliran darah, dan pengukuran getaran, efek Doppler juga dipakai dalam komunikasi satelit. Nah, berikut beberapa contoh kegunaan efek Doppler dalam kehidupan manusia. 1. Para ahli meteorologi dapat menggunakan efek Doppler sebagai pelacak badai di bumi. 2. Seorang dokter dapat menggunakan efek Doppler untuk mendiagnosis masalah jantung pada pasiennya. 3. Seorang polisi lalu lintas dapat menggunakan senjata radar efek Doppler untuk memeriksa kecepatan kendaraan. 4. Para astronom dapat menggunakan efek Doppler untuk melihat perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik untuk mencari informasi mengenai karakteristik bintang di angkasa. Ada beberapa pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Ultrasonografi atau USG. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil. USG melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. 2. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat dijumpai pada proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas akibat gelombang ultrasonik. 3. Terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. 4. Pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. 5. Sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar seperti yang dimanfaatkan pada kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan lini. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut. Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut, sebagian gelombang akan terpantulkan kembali ke kapal. Gelombang tersebut akan ditangkap oleh detektor.